Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah di hari ini ya, kita ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama kita tentang apa sih? Mempercepat kematian dalam pandangan Islam. Kira-kira boleh atau enggak? Ngeri banget ya. Mempercepat kematian dalam pandangan Islam. Itu yang pertama. Terus pembahasan kita kedua nanti tentang cara mendidik anak dalam penting. Islam. Sebagai orang tua penting ya, buat semuanya lah ya. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang keistimewaan sholat tahajud dari pandangan beberapa orang. Masya Allah. Dan sekarang pembahasan pertama cukup mengerikan sih ya. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang mempercepat kematian. Langsung kita saksikan ya pemirsa. Ini dia. Apakah hukum mempercepat kematian dalam Islam? Pemirsa beriman, kematian adalah suatu hal yang pasti dialami setiap orang. Namun pada umumnya, setiap orang menganggap kematian adalah suatu hal yang menakutkan. Kematian juga merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda. Namun kebanyakan orang tidak menginginkan kematian itu datang dengan segera. Orang bukan hanya merasa takut menghadapi kematian, tetapi orang juga merasa takut untuk menghadapi keadaan setelah kematian terjadi. Namun tidak demikian halnya dengan orang yang telah lama mengalami sakit dan telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang menyiksanya. Mereka justru ingin segera mendapatkan kematian. Karena bagi mereka, kematian merupakan hal yang diharapkan terlepas dari siap atau tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka tetap menginginkan kematian segera tiba, agar terlepas dari segala penyakit yang dideritanya. Kematian yang diidamkan oleh penderita suatu penyakit itu, sudah pasti adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut eutanasia atau diartikan sebagai pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Eutanasia sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti kematian. Sementara dalam fikih Islam, eutanasia ini diistilahkan dengan qatl ar-rahmah atau membunuh karena kasihan atau taisir al-maut, mempermudah kematian. Maka eutanasia adalah praktik memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit dan dengan tujuan meringankan penderitaan orang yang sakit parah, baik dengan cara positif atau aktif maupun negatif atau pasif. Eutanasia sendiri biasa dilakukan dengan alasan bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien hanya akan memperpanjang penderitaannya. Ditambah bahwa pengobatan itu sendiri tidak akan mengurangi penyakit yang diderita yang memang sudah parah. Atau menurut perhitungan medis, penyakit itu sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh, atau si pasien sudah tidak akan bertahan lama. Dan bisa juga dengan alasan lain bahwa pihak keluarga pasien tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pengobatannya, sementara walaupun pengobatan dilanjutkan tidak akan membawa hasil yang positif bagi si pasien. Lalu, seperti apa sajakah bentuk-bentuk eutanasia? Eutanasia memiliki dua bentuk, yakni eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif adalah tindakan memudahkan kematian si penderita penyakit yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen atau alat yang biasanya merupakan menyuntikkan obat ke dalam tubuh pasien. Misalnya, ada seseorang menderita penyakit yang sangat kronis atau sudah sampai pada stadium akhir yang disertai dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien seringkali pingsan. Dan dalam hal ini dokter yakin jika si pasien tidak akan bertahan lama. Maka dokter kemudian memberinya obat atau morfin atau semacamnya dengan takaran tinggi atau overdosis yang dapat menghilangkan rasa sakitnya akan tetapi sekaligus menghentikan pernapasannya. Sedangkan eutanasia pasif adalah tindakan menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras yang secara medis sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, di mana penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian si pasien. Penghentian pengobatan biasanya dilakukan dengan mencabut alat bantu pernafasan dari pasien yang notabene merupakan satu-satunya sebab yang membuat pasien masih hidup. Misalnya, ada seorang yang menderita koma dalam jangka lama, di mana otaknya sudah tidak berfungsi atau sudah mati.
Dan secara medis orang ini sudah tidak mungkin sembuh. Jika dia hidup pun, maka itu hanya akan menyiksa dirinya, mengingat tubuhnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu-satunya alasan yang membuat dia masih hidup selain karena izin Allah adalah adanya alat bantu pernafasan yang membuat dia masih bisa bernafas. Maka melihat kenyataan seperti itu, si dokter melepaskan alat bantu pernafasan tersebut sehingga akhirnya pasien meninggal karena sudah tidak bisa bernafas. Nah pemirsa, lalu bagaimana hukum euthanasia atau mempercepat kematian dalam perspektif Islam? Dalam pandangan Islam, euthanasia aktif atau memberikan obat dengan dosis yang tinggi bagi penderita suatu penyakit dengan tujuan menghilangkan rasa sakit si penderita, namun sekaligus menghilangkan nyawanya adalah haram dan merupakan dosa besar. Hal itu karena euthanasia aktif hakikatnya merupakan pembunuhan dengan sengaja. Dan pembunuhan dengan sengaja atau terencana adalah haram, apapun alasan yang melandasinya. Baik itu dengan alasan kasih sayang, permintaan si pasien sendiri, permintaan keluarga pasien, atau alasan lainnya yang jelas tidak diterima oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Dan jika itu atas permintaan si pasien, maka si pasien itu telah menanggung dosa yang sangat besar, karena dia telah membunuh dirinya atau menyuruh orang lain membunuh dirinya. Sementara dokter dan pihak keluarga yang rela dengan hal itu, semuanya mendapatkan dosa karena telah meridhoi bahkan bekerja sama dalam perbuatan dosa. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Sedangkan untuk hukum euthanasia pasif atau menghentikan pengobatan pada si penderita sakit, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya hakikat dari euthanasia pasif ini adalah tindakan menghentikan pengobatan. Karena diyakini bahwa pengobatan itu sudah tidak bermanfaat dan hanya akan menambah kesusahan bagi pasien. Karena itulah hukum euthanasia pasif ini kembalinya kepada hukum berobat itu sendiri. Apakah berobat itu hukumnya wajib, sunnah, atau mubah? Atau dengan kata lain, jika kita katakan berobat hukumnya wajib, maka berarti menghentikan pengobatan atau euthanasia pasif hukumnya adalah haram. Jika kita katakan berobat itu hukumnya sunnah, maka berarti menghentikan pengobatan atau euthanasia pasif adalah hukumnya makruh. Dan jika kita katakan berobat itu hukumnya mubah atau boleh, maka berarti menghentikan pengobatan atau euthanasia pasif hukumnya adalah mubah. Dan seperti yang kita tahu, bahwa berobat hukumnya adalah sunnah. Karena itulah berarti menghentikan pengobatan adalah hal yang dibolehkan. Karenanya, euthanasia pasif ini hukumnya adalah tidak diharamkan. Jika memang sudah dipastikan atau dugaan besar, si pasien sudah tidak bisa sembuh dan hidupnya hanya akan menambah penderitaannya. Maka jika si dokter melakukannya, insya Allah dia tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Hanya saja untuk pelaksanaan euthanasia pasif ini, tetap disyaratkan harus adanya izin dari pasien atau walinya atau wasinya. Wasi adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pasien. Jika pasien tidak mempunyai wali atau wasi, maka yang diminta izin adalah pemerintah. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai hukum mempercepat kematian menurut pandangan Islam. Dari penjelasan tadi, jelas bahwa hukum mempercepat kematian terbagi dua, ada yang haram dan ada yang mubah atau dibolehkan. Haram jika itu euthanasia aktif atau memberikan obat dengan dosis yang tinggi kepada pasien meskipun dengan alasan kasihan kepada si pasien. Dan dibolehkan jika itu euthanasia pasif atau menghentikan pengobatan karena diyakini bahwa pengobatan itu sudah tidak bermanfaat dan hanya akan menambah kesusahan bagi pasien. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, mempercepat kematian ini ada dua istilah dalam istilah kedokteran ya, eutanasia yang aktif dan juga pasif. Kalau aktif ini diharamkan ya, jadi memberikan obat dengan dosis tinggi, suntik mati contohnya ya. Tapi kalau pasif mungkin dengan cara melepaskan alat-alat yang dipakai sama si pasien. Untuk pernapasannya biasanya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan, memang kalau misalnya aktif itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena memang secara medis dia diberi suatu obat itu yang bisa membuat menenangkan dia, tapi sekaligus bisa mematikan. Tapi kadang-kadang juga pasien merasa sakit sih. Nah ini haram walaupun si pasien sudah merelakan, dia ikhlas dan dia mengatakan bahwa nggak apa-apa, aku dilakukan saja itunya aktifnya. Ternyata ini di dalam Islam tidak boleh dan semuanya terkena dosanya sih. Semuanya sih yang ikut membantu itu terkena dosanya, karena menurut Islam kan pembunuhan itu adalah suatu hal yang sangat berdosa ya. Dan kalau eutanasia pasif itu diperbolehkan, tapi ada beberapa syarat sih ya, seperti pasien sudah ikhlas atau ridho ya, terus ada walinya, ada washi ya. Washi itu yaitu adalah seseorang yang akan mengurus jenazah ketika sudah meninggal. Iya, semoga kita jadi dapat pencerahan ya, dari informasi yang berikut ini. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang 5 cara mendidik anak yang pasti ada hubungannya dalam Islam. Iya benar. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.